Heran juga saudara-saudara, pemain yang bikin gol kemenangan waktu melawan Arab Saudi, saudara-saudara, sekarang gak akan dipanggil lagi waktu pertandingan penentuan melawan Arab Saudi. Marcelino Ferdinand, saudara-saudara. Marcelino Ferdinand juga ya. Kenapa ya? Kalau alasannya menit bermain yang kurang, bukankah musim lalu di Oxford United dia juga punya menit bermain yang kurang? Jadi pemain cadangan? Atau jangan-jangan ini ada pemain titipan ini? Pemain titipan, bukan yang dari Thailand ya, bukan. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng. Dan sekitarnya semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, seadil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, 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 baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Tidak lebay, saudara-saudara, tidak lebay. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, seperti yang sudah kita ketahui bersama dan sudah menjadi rahasia umum. Tanggal 8 dan 11, berarti tanggal 9 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat, dan 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat, tim nasional Indonesia itu akan menjalani pertandingan penentuan, menentukan nasib dia, menentukan takdir dia, menentukan masa depan sepak bola Indonesia, apakah akan lolos ke Piala Dunia 2026 atau tidak. Apakah akan lolos langsung ataukah akan ikut playoff ataukah gagal sama sekali, itu akan ditentukan nanti di Jeddah melawan Arab Saudi dan melawan Irak. Itu juga sekaligus menjadi pertandingan penentuan bagi, ya mau tidak mau, bagi Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang telah mengambil keputusan perjudian menghentikan Sintayong di tengah jalan dengan Patrick Kluivert. Nah, dan untuk menghadapi dua pertandingan yang benar-benar penting, amat sangat penting sekali, krusial, saudara-saudara, tim nasional Indonesia, manajemen tim nasional Indonesia, pelatih Patrick Kluivert itu telah memanggil pemain, saudara-saudara, pemain-pemain terbaik Indonesia sudah dipanggil untuk menghadapi pertandingan mendatang, saudara-saudara. Ya, seperti yang sudah pada edisi FIFA Matchday edisi sebelumnya, ketika pertandingan persahabatan melawan Taiwan dan Lebanon, pemain-pemain yang dipanggil juga tidak banyak berubah, tidak bergeser dari nama-nama yang sudah ada, saudara-saudara. Hanya memang ada sejumlah kejutan saja. Ada sejumlah kejutan saja yang memang cukup membuat, saya rasa membuat banyak orang terkejut lah. Banyak orang terkejut dan bertanya-tanya menunggu penjelasan ada apa? Kenapa sih pemain yang dimaksud ini tidak dipanggil? Kenapa pemain itu yang dipanggil? Kenapa tidak ada nama si ini? Kenapa ini? Nah, itu yang menurut saya harus dijelaskan oleh Patrick Kluivert. Daftar pemain itu, saudara-saudara, itu terdapat, kita mulai dari kiper ya. Kiper itu ada Martin Paes, kembali lagi menjadi kiper tim nasional Indonesia, kembali dipanggil setelah sempat absen karena cedera. Kemudian Emil Audero yang tampil gokil, tampil keren, tampil luar biasa bersama Cremonese di Serie A, dipanggil tentu saja. Kemudian Hernando Ari Sutaryadi sebagai kiper lokal terbaik di Liga Indonesia, ya tentu saja layak mendapatkan kesempatan. Kemudian di belakang pemain seperti Rizky Ridho Ramadhani, Jordi Amat itu kembali dipanggil mewakili Persija. Kemudian Sandy Walsh, Justin Hubner, Jay Itse, Sen Patinama, Kelvin Verdong, Kevin Dick, si Yance Sawiri dan James dipanggil, saudara-saudara. Berarti tidak ada Miss Hilger di situ. Tidak ada Miss Hilger di situ. Kemudian di tengah, saudara-saudara, itu ada Ricky Kambuaya, ada Yakob Sayuri, ada Mark Klok, ada Tom Hai, ada Nathan
Choaon, ada Eliano Reinders, Joe Pelupesi, Beckham Putra Nugraha, siapa lagi? Ya, berarti tidak ada Ivar Jenner, tidak ada Marcelino Ferdinand, saudara-saudara di situ. Tidak ada siapa lagi. Itu kemudian di depan saudara-saudara ada pemain seperti Stefano Lillipali, kemudian Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, Ragnar Uratmangun, Mauro Zilsta, Miliano Jonathan, Ole Romni kembali dipanggil untuk pertama kalinya. Ya, setelah absen beberapa pertandingan, kemudian itu berarti tidak ada pemain seperti Adrian Wibowo, Rafael Struijk, tidak ada. Kemudian Pratama Arhan juga kembali tidak dipanggil. Kemudian Witan Sulaiman juga kembali masih tidak dipanggil. Kemudian Asnawi Mangkualam juga kembali tidak dipanggil, saudara-saudara. Semua nama ini, saudara-saudara, tidak adanya Marcelino Ferdinand ini cukup mengejutkan. Karena ini berarti untuk pertama kalinya Marcelino Ferdinand itu tidak mendapatkan panggilan ke tim nasional Indonesia senior, saudara-saudara. Untuk pertama kalinya dia nggak dipanggil. Dan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan penggemar, pengamat, pemerhati bola, semua orang lah, masyarakat itu bertanya-tanya, kenapa Marcelino Ferdinand tidak dipanggil? Apakah ini terkait dengan status dia di klub, karena dia katanya dipinjamkan ke Trenčín di Slovakia apa Slovenia ya, Slovakia, saudara-saudara, tetapi nggak tahu, belum jelas itu transfernya bagaimana, karena di Oxford dia jarang bermain. Nah, apakah terkait itu atau apa? Kalau alasannya soal menit bermain, ya saya rasa nggak bisa diterima dengan logika. Karena pada musim sebelumnya, selama ini juga Marcelino Ferdinand di Oxford United juga bukan pemain utama. Dia lebih banyak duduk di bangku cadangan, dia jarang bermain, bahkan masih main di tim junior. Itu kalau alasannya. Tetapi kan ini, ya tentu saja ini bikin orang bertanya-tanya. Kenapa? Karena Marcelino Ferdinand adalah orang yang mencetak gol, pemain yang mencetak gol waktu pertandingan melawan Arab Saudi. Kalau saudara-saudara ingat, waktu itu di Jakarta, itu gol yang cukup keren, cukup berkelas, dan pergerakan dia luar biasa. Kemampuan dia itu menurut saya masih sangat dibutuhkan untuk menusuk, terlepas dari ada Miliano Jonathan yang baru yang cukup bagus di situ. Tetapi menurut saya kehadiran Marcelino Ferdinand ini tetap dibutuhkan, apalagi secara psikologis. Biasanya itu ya, pemain itu ada. Jadi di sepak bola itu ada pemain yang kalau dia cocok mencetak gol di satu tim, satu klub, itu biasanya itu akan sering terulang. Dah mana tahu sebenarnya kalau Marcelino main nanti melawan Arab Saudi, mana tahu bisa jadi dia akan kembali mengulang golnya yang waktu itu. Kita nggak usah terlalu berprasangka negatif terkait Marcelino. Apakah ada sengaja dia tidak dipanggil untuk mengakomodasi pemain titipan? Pemain titipan, saudara-saudara. Ada itu pemain Thailand namanya titipan siapalah itu ada. Itu, tapi bukan itu. Apakah itu maksudnya ada pemain titipan yang dipanggil atau apa? Kita nggak usah berprasangka terlalu jauh. Kita positive thinking saja ya. Mungkin dia merasa ya Marcelino mentalnya jatuh karena klubnya macam-macam, kayak hampir mirip dengan Mesilger kasusnya atau apa, saya kurang paham. Tetapi ya mungkin saja ada pertimbangan tertentu. Mungkin saja pelatih melihat Miliano Jonathan punya kemampuan yang akan jauh lebih berguna dibandingkan Marcelino Ferdinand di situ. Walaupun sebenarnya dipanggil, dua-duanya dipanggil juga nggak masalah sih. Gak masalah. Atau apa, kita belum tahu. Dan itu membutuhkan penjelasan dari Patrick Kluivert sebagai pelatih tim nasional. Kenapa setiap pelatih itu ketika dia memanggil pemain itu dia harus menjelaskan. Di seluruh dunia itu kayak begitu. Di Italia itu juga sama. Kenapa Anda memanggil si ini, Anda tidak memanggil si itu? Itu dijelaskan. Oh, karena kami butuh pemain yang karakternya begini, kami lawan karakternya begini, kami butuh begini. Di Spanyol juga sama, di Inggris juga sama. Dan ini kita menunggu saja penjelasan dari Patrick Kluivert. Apakah ini kasus Marcelino Ferdinand ini seperti apa? Kenapa dia tidak dipanggil kali ini atau bagaimana? Kalau Mesilger saya masih bisa paham karena di pemanggilan sebelumnya dia
nggak dipanggil, dan dia sudah lama sekali juga masalah klubnya itu nggak jelas. Dan di klubnya sekarang FC20 itu dia juga dikandangkan, diberi ultimatum untuk segera memperpanjang kontrak sebelum mendapatkan dimainkan. Dan ini mungkin saja jauh lebih secara mentalitas jauh lebih berdampak dibandingkan Marcelino Ferdinand. Jadi tidak dipanggilnya Mesliger masih bisa kita toleransi lah saudara-saudara, dibandingkan Marcelino Ferdinand yang memang harus membutuhkan. Marcelino Ferdinand, saudara-saudara, saya rasa tidak ada masalah lah soal pemain-pemain ini, termasuk tidak adanya Mesliger juga tidak masalah. Tidak dipanggilnya Pratama Arhan, tidak dipanggilnya Asnawi, tidak dipanggilnya Witan Sulaiman, tidak dipanggilnya siapa? Rafli. Rafael Strijk, Ivar Jenner mungkin ya masih bisa lah saudara, masih logik penjelasannya. Tanpa penjelasan pun kita bisa tahu bahwa memang ya itu selera pelatih, karakter pelatihnya, kemudian cara taktik dan strategi pelatihnya itu memang akan kita tahu. Kayak Pratama, kayak Asnawi kan memang sudah lama nggak pernah dipanggil juga saudara-saudara. Memang itu kedua pemain di eranya Sintayong itu gaya bermainnya cocok, tetapi dengan Patrick Kluivert mereka dua pemain ini tidak terlalu cocok, selain juga persaingan di sektor mereka cukup banyak saudara-saudara. Kemudian soal Ivar Jenner saya kurang paham ya, apakah katanya sih waktu itu sempat cedera, apakah cederanya masih parah atau bagaimana kita belum tahu. Kemudian Rafael Strijk kan kita tahu sendiri kualitas dia setelah balik ke Indonesia agak sedikit menurun. Kemudian soal Adrian Wibowo saya nggak tahu apakah Patrick Kluivert tidak mempertimbangkan Adrian Wibowo untuk bermain melawan Arab Saudi nanti atau tidak. Tetapi kalau kita melihat kualitas Adrian Wibowo di Los Angeles FC sendiri, sebenarnya dia juga belum menjadi pemain reguler. Tetapi penampilan dia waktu debut di Surabaya beberapa bulan ini ya, awal bulan itu saya rasa cukup bagus. Dan mungkin saja waktu itu Patrick Kluivert sengaja memanggil Adrian Wibowo untuk memberikan caps internasional supaya tidak keduluan tidak dibajak oleh Amerika Serikat, karena Adrian Wibowo pernah membela tim nasional Amerika Serikat U17. Dan ini nggak masalah juga Adrian Wibowo, karena dia memang masih muda, masa depan dia masih cerah, masih panjang saudara-saudara, dan kita lihat saja nanti akan seperti apa. Saudara-saudara, yang jauh lebih penting dari sekedar pemanggilan pemain adalah fokus ke pertandingan. Makanya saya selalu mengatakan nggak usah pakai gimmick-gimmick, nggak usah menuduh ada kecurangan, nggak usah menuduh ada konspirasi, nggak usah menuduh ini wasit. Kan saya sudah berkali-kali mengatakan, justru kalau kalian mengatakan itu wasitnya dibayar, wasit memang dibayar saudara-saudara. Kalau nggak dibayar, dia nggak kerja. Itu saudara-saudara, jangan, nggak usah kalau terlalu banyak sibuk mengurusi non teknis kayak begitu. Kayak ada sejumlah pengamat, komentator, pandit itu yang teriak-teriak seperti itu, curiga lah saudara-saudara, ini Arab Saudi begini. Itu justru akan kontraproduktif lah saudara-saudara. Nggak usah begitu fokus saja ke teknis. Kalau Anda memang pengamat yang benar, analisis tuh cara mainnya Arab Saudi bagaimana, analisis tuh cara mainnya Irak bagaimana, analisis tuh cara mengatasi Arab Saudi bagaimana, cara mengatasi Irak bagaimana. Itu jauh lebih bermartabat, jauh lebih berguna, jauh lebih bergengsi, dan itu akan jauh lebih keren di mata internasional daripada sekedar menyalahkan wasit, menyalahkan AFC, menyalahkan bola, menyalahkan stadion. Orang pertandingan aja belum digelar kok sudah menyalahkan wasit. Kasihan wasit saudara-saudara. Apalagi ini wasitnya juga wasit FIFA. Walaupun dari Kuwait dia wasit FIFA, dia wasit dia sudah berpengalaman. Dan bukan hanya wasit, nanti juga di situ ada VAR. Saudara-saudara ingat dulu kita pernah dipimpin oleh VAR asal Thailand, itu juga jadi masalah sama Indonesia. Jadi bukan masalah wasit Timur Tengah saja, wasit asal VAR, operator VAR dari Thailand tetangga kita pun pernah dipermasalahkan. Wasit dari Jepang dulu yang memimpin pertandingan lawan Vietnam itu juga pernah dipermasalahkan. Jadi ini masalah mindset saudara-saudara, masalah mindset dan masalah mau menang sendiri gitu loh saudara-saudara. Nggak bisa menerima realitas bahwa di atas langit masih ada langit, dan tidak bisa tahu diri, tidak bisa sadar diri bahwa kita ini siapa.
saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Plorote sampai Plomyangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Cape Town sampai Port Said, dari kutub utara sampai kutub selatan, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Semua sudah kita ulas, sudah kita cakap hari ini tadi, saudara-saudara. Hari ini tadi kita bicara tentang pemanggilan daftar berapa ya? 28 atau berapa pemain tim nasional Indonesia yang akan menghadapi putaran terakhir, round keempat, pertandingan terakhir, pertandingan penentuan tiket Indonesia ke Piala Dunia 2026, saudara-saudara, menghadapi Arab Saudi dan Irak di Jeddah, saudara-saudara, tanggal 8 dan 11 Oktober atau berarti kan itu tanggal 9 Oktober dini hari dan tanggal 12 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Itu dua pertandingan krusial yang akan dijalani oleh tim nasional Indonesia pimpinan Patrick Kluivert. Ini akan menjadi pertaruhan, bukan hanya pertaruhan bagi Patrick Kluivert, tapi juga pertaruhan bagi PSSI. Keputusan dia mengganti pelatih di tengah jalan ketika sedang bagus-bagusnya itu akan ditentukan di sini. Dan untuk menghadapi pertandingan ini sudah banyak pemain yang dipanggil, saudara-saudara. Pemain-pemain yang selama ini juga sudah menjadi langganan tim nasional Indonesia. Kita sebut saja mulai dari penjaga gawang, saudara-saudara. Di situ ada Martin Paes kembali lagi setelah absen karena cedera. Kemudian Emil Audero yang tampil gokil, tampil keren di Cremonese di Serie A. Kemudian Hernando Ari Sutariadi di situ, berarti Nadeo tidak dipanggil, saudara-saudara. Kemudian di belakang ada Rizky Ridho Ramadhani, Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Jay Itze, Sen Patinama, Kelvin Verdong, Kevin Dick, Jance Sauri, Dean James. Berarti ada Miss Hilger yang tidak masuk, tidak dipanggil ke dalam skuad. Kemudian di tengah ada Ricky Kambuaya, Yakob Sayuri, Mark Klok, Tom Hai, Nathan Choaon, Eliano Rendel, Joey Pelupesi, dan Beckham Putra Nugraha, saudara-saudara. Berarti Ivar Jenner kembali tidak masuk dalam skuad. Kemudian siapa lagi? Marcelino Ferdinand tidak ada dalam skuad juga, saudara-saudara. Sementara di depan ada Stefano Lillipali, Egy Maulana Fikri, Ramadan Sananta, Ragnar Uratmangun, Ole Romni, Mauro Zylstra, dan Meliano Jonathan. Berarti Rafael Strijk tidak dipanggil. Kemudian Adrian Wibowo hanya diberi kesempatan debut kemarin saja, tidak dipanggil lagi. Dan Ole Romni kembali ke tim nasional setelah sempat absen beberapa bulan karena cedera waktu di Piala Presiden. Itu dia sudah kembali, dan ini menimbulkan sedikit pertanyaan kenapa Marcelino Ferdinand tidak dipanggil? Karena kalau saudara-saudara ingat, Marcelino Ferdinand adalah pemain yang mencetak gol ke Arab Saudi pada waktu itu, pada pertandingan di Jakarta, kemenangan Arab Saudi. Dan sekarang Indonesia akan kembali melawan Arab Saudi lagi di sebuah pertandingan penentuan, dan ini menimbulkan banyak pertanyaan. Kenapa? Kalau alasannya hanya jam terbang, minim menit bermain, ya bukankah pada waktu itu dia juga jarang bermain? Dan selama ini dipanggil ke tim nasional juga jarang mendapatkan menit bermain di klub. Atau ada masalah apa? Ini yang perlu diklarifikasi, perlu dijelaskan oleh Patrick Kluivert. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan nanti ada pemain titipan. Ini yang kecurigaan. Bukan pemain titipan yang dari Thailand ya, bukan. Thailand kan juga ada pemain titipan itu, saudara. Siapa namanya? Titipan Jong siapalah itu, bukan itu. Nah, itu yang harus diklarifikasi karena ini pertandingan ini adalah pertandingan penentuan, pertandingan final lah, saudara-saudara. Kalau kita kalah ya selesai. Kalau kita kalah sekali ya sekali kalah sekali menang masih ada harapan. Tapi kalau dua kali kalah atau dua kali imbang mungkin agak berat, saudara-saudara. Jadi ya solusinya, opsinya itu harus menang. Minimal satu kali kemenangan, entah lawan Irak, entah lawan Arab Saudi. Kemudian nanti kita lihat apakah kita akan lolos lewat playoff atau bagaimana. Walaupun playoff juga berat, saudara-saudara.
Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah. Jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial komentator gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!